Saudaraku, dimanapun berada, jumpa kembali dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Hari ini bersama saya, Guru Jatmiko, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kuitang, Jakarta. Renungan kali ini saya beri judul Restart, yang didasari dari Injil Matius pasal 28 ayat 8 sampai 10. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua. Demikian. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba, Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Terlebih dahulu, saudaraku, perkenankan saya mengucapkan Selamat Paskah untuk Anda semua. Baik, saya percaya bahwa Anda pasti pernah mendengar istilah restart. Ya, restart adalah istilah yang kerap digunakan oleh para pengguna komputer maupun handphone. Istilah ini menggambarkan kondisi sistem pada perangkat, yaitu saat mesin komputer atau HP dimatikan dan kemudian dinyalakan kembali oleh sistem. Melakukan restart hanya akan membuat perangkat mengosongkan sistem komputasinya saja tanpa mengubah atau menghapus data-data pada perangkat. Tindakan restart ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mengatasi error pada perangkat, mempercepat performa kerja sistem, dan memperbaiki error pada aplikasi. Nah, saudaraku, saya melihat bahwa peristiwa Paskah itu seperti tindakan Tuhan Yesus yang merestart para muridnya. Betapa tidak? Selama kurang lebih 3 tahun mengikuti Tuhan Yesus, ternyata para murid memiliki pandangan dan anggapan tersendiri terhadap makna kemesiasan Tuhan Yesus. Bagi para murid, kemesiasan itu akan terwujud apabila Tuhan Yesus dimuliakan sebagai raja atas Yehuda. Namun, semua anggapan itu runtuh seketika saat mereka menjumpai kenyataan bahwa Tuhan Yesus justru ditangkap, menderita, dan mati di kayu salib. Para murid mengalami guncangan iman yang begitu hebat. Guncangan iman itulah yang membuat para murid ibarat komputer atau handphone yang error. Belum usai guncangan iman mereka, di hari Minggu pagi menjelang fajar, Maria Magdalena dan Maria yang lain mengalami peristiwa gempa bumi yang dahsyat. Setelah itu mereka melihat pintu kubur sudah terbuka dan berjumpa dengan malaikat yang menyampaikan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Malaikat juga memerintahkan kepada mereka supaya menyampaikan berita kebangkitan itu kepada para murid. Dalam perjalanan menuju Yerusalem itulah Tuhan Yesus menjumpai mereka dan mengatakan, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Dalam perkataan itu, Tuhan Yesus secara khusus memention kota Galilea sebagai tempat di mana para murid akan melihat Dia. Saudaraku, di dalam Injil, Galilea bukan hanya sekedar menunjuk nama suatu tempat. Galilea terletak di wilayah sebelah utara yang jaraknya cukup jauh dari Yerusalem. Galilea adalah sebuah daerah udik di mana sebagian besar penduduknya adalah orang-orang miskin.
Meski demikian, Galilea merupakan simbol dari karya Tuhan Yesus sendiri. Mengapa? Ya, karena Galilea adalah titik awal di mana Tuhan Yesus memulai pekerjaannya. Dari sanalah Tuhan Yesus memilih para murid-murid yang pertama dan mulai mengajar tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, perintah Tuhan Yesus agar para murid ke Galilea bukanlah sebuah perintah yang biasa. Kita tahu bahwa peristiwa Kamis Putih dan Jumat Agung telah membuat para murid terguncang ibarat komputer atau handphone yang error. Agar error di perangkat komputer atau handphone itu dapat diatasi sehingga performanya kembali jadi baik, maka mesti di-restart. Ibaratnya, Galilea menjadi sebuah tombol restart bagi para murid. Di Galilea lah Tuhan Yesus hendak menyampaikan kembali bahwa kehidupan dan karyanya tidak berhenti setelah kematiannya. Justru melalui peristiwa kebangkitan, Tuhan Yesus hendak menyatakan kebesaran karya Allah yang tidak akan pernah berhenti oleh apapun juga, termasuk kematian. Nah, dengan kembali ke Galilea pasca kebangkitan, maka para murid dibimbing untuk kembali pada panggilan mereka dan belajar lagi dari awal, seperti saat mereka dipanggil. Saudaraku, mungkin ada banyak persoalan dan pergumulan yang membuat kita mengalami guncangan iman, ibarat komputer atau handphone yang error. Yang diperlukan adalah kesediaan diri kita untuk di-restart oleh Tuhan, yaitu dibarui dan dibentuk kembali sesuai dengan kehendak-Nya. Paskah kiranya selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang pernah mengalami aniaya, kesakitan, sepinya ditinggal sendiri, pedihnya dikhianati, kesedihan, lapar, haus, menangis karena duka cita, bahkan kematian, pasti dapat memahami pergumulan Anda juga. Dia pasti bersedia untuk membimbing kita kembali dari awal. Mari kita tetap menggenggam tangannya dan jangan pernah meninggalkan Dia. Sekali lagi saudaraku, selamat Paskah, selamat di-restart oleh Tuhan, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa perjalanan kehidupan kami tidak senantiasa mudah. Kadangkala kami mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan yang menggoncangkan iman kami. Oleh karena itu kami rindu Bapa untuk tetap dapat merasakan kehadiran-Mu yang meneguhkan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Amin.